ya, didekati dari berbagai argumentasi hukum, sebagian masuk kriminal biasa, diselesaikan. Ya, itu kemajuan, jangan kemudian dianggap mandek begitu ya. Oke. Yang 12 kasus yang diinventarisir oleh tim Polhukam, Pak, itu menurut Komisioner Komnas HAM itu memang bukan semuanya kasus pelanggaran HAM berat. Sebagian besar di antara mereka memang kasus pidana biasa. Sementara kasus pelanggaran HAM berat yang disusun oleh Komnas HAM dan juga misalnya Amnesty Internasional dan juga lembaga NGO yang lain, itu memang belum diadres oleh negara. Ya, ayo kita selesaikan ya. Sekarang kalau merasa belum diadres, ayo kita kumpul bersama, duduk bersama, ya, berbicara jernih dengan hati. Kita selesaikan sama-sama. Mengapa tidak bisa? Bisa kok. Hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita. Penyelesaian hukum terhadap 11 kasus tersebut melibatkan Mabes Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, Polda Papua, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Masyarakat Adat Papua, Penggiat HAM, dan pemerhati masalah Papua. Dari 11 kasus dugaan pelanggaran HAM, Polda Papua dan Kodam 17 Cendrawasih diberi kewenangan menyelesaikan 4 kasus dugaan pelanggaran HAM. Adapun 5 kasus akan ditangani secara hukum oleh Mabes Polri, Kejaksaan Agung, serta Komnas HAM. Dan 2 kasus lainnya yaitu kasus penyanderaan Mapenduma 1996 dan kerusuhan Biak Numfor 1998 akan diselesaikan melalui keputusan politik. Ada yang sudah diperiksa olah tempat kejadian perkara. Polda Papua dan Kodam 17 Cendrawasih kebagian 4 kasus, termasuk kasus hilangnya Aristoteles Masoka pada 10 November tahun 2001, yaitu supirnya Teis Elewai, aktivis Papua Merdeka. Selain menyelidiki kasus hilangnya Aristoteles Masoka, akan diselidiki juga atas tewasnya aktivis Opinius Tabuni pada 8 Agustus tahun 2008, kasus penangkapan Iawan Wayeni pada 3 Agustus tahun 2009, serta kasus Kongres Rakyat Papua III pada 19 Oktober tahun 2011. Ditegaskan juga bahwa Polda Papua sudah menyelesaikan secara hukum 3 kasus kekerasan, yaitu penyerangan Mapolsek AB pada 7 Desember tahun 2000, penangkapan Mako Tabuni pada 4 tahun 2012, dan kerusuhan di depan kampus Universitas Cendrawasih pada 16 Maret tahun 2006. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM mengatakan pihaknya diberi wewenang untuk menyelesaikan sejumlah kasus kekerasan di Papua yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat. Yang masuk kategori pelanggaran HAM berat yaitu kasus Wasyor tahun 2001 dan Wamena tahun 2003, kasus Paniai Desember tahun 2014, dan masih usulan tapi belum disepakati betul yaitu kasus Biak Berdarah pada Juli tahun 1998. 4 kasus ini yang ditangani. Peristiwa Wamena pada 4 April tahun 2003 diawali pembobolan gudang senjata Kodim 1702 Wamena yang ditindaklanjuti upaya pengejaran oleh TNI terhadap terduga pelaku. Dalam proses pengejaran terjadi dugaan tindak kekerasan seperti penangkapan, penyiksaan, pembunuhan terhadap penduduk sipil, dan pembakaran gedung dan poliklinik setempat. Sementara kasus Wasyor 13 Juni tahun 2001 terjadi di Desa Wonoboy, Distrik Wasyor, Manokwari, dipicu oleh terbunuhnya 5 anggota BRIMOB dan seorang warga sipil. Aparat Polres Manokwari kemudian melakukan penyisiran dan terjadi dugaan ketidakkerasan berupa pembunuhan, perampasan kemerdekaan, dan penyiksaan di Distrik Wasyor. Kedua kasus ini menurut Menko Polhukam tengah ditangani Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Sejak awal para penggiat HAM menuntut agar berbagai dugaan pelanggaran HAM di Papua diselesaikan melalui peradilan HAM. Mereka juga menuntut kehadiran tim independen internasional untuk mengawasi proses hukumnya. Dan ketika ditanya kenapa Komnas HAM dan pemerintah memutuskan 11 kasus kekerasan yang harus diselidiki, Komisioner Komnas HAM mengatakan proses seleksi kasus itu sudah berlangsung di Jayapura dan
ketika dibawa ke sini sudah merupakan kesepakatan antara kepolisian, Pemda, Komnas HAM Papua, serta civil society di Papua. Komisioner Komnas HAM mengatakan upaya penyelesaian 11 kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua merupakan sebuah kemajuan. Dia mengharapkan upaya hukum terkait dugaan pelanggaran HAM di Papua dapat menegakkan keadilan di wilayah Papua. Adapun anggota Dewan Adat Papua, Willem Bonai, yang merupakan anggota tim penyelesaian kasus HAM di Papua, mengatakan upaya hukum pemerintah ini merupakan persoalan yang berbeda dengan aspirasi tuntutan kemerdekaan Papua. Masalah aspirasi rakyat Papua yang ingin merdeka harus diselesaikan dengan dialog pada jalurnya sendiri, dan masalah pelanggaran HAM diselesaikan di jalur yang berbeda. Ini dua hal yang berbeda. Kita tidak bilang kalau masalah HAM selesai, maka tuntutan kemerdekaan akan selesai juga. Sementara, usai menggelar rapat, Menko Polhukam menyatakan optimis dapat menyelesaikan 11 kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua dengan secepatnya. Tuntutan pemisahan diri sebagian warga Papua terus disuarakan oleh para pendukungnya, termasuk melakukan kampanye di dunia internasional, diantaranya dengan menggulirkan referendum di Papua. Pemerintah pusat sendiri menyatakan masalah Papua sudah selesai semenjak PBB menyatakan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia dalam penentuan pendapat rakyat atau PPRA pada tahun 1969. Presiden Joko Widodo telah melakukan berbagai terobosan politik untuk menyelesaikan masalah separatisme dengan antara lain membebaskan sejumlah tahanan politik, tokoh-tokoh yang dikenal sebagai tokoh pendukung kemerdekaan Papua. Melalui kunjungannya beberapa kali ke Papua, Jokowi juga telah meresmikan beberapa proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, perluasan bandara, serta perbaikan pasar. Dalam berbagai pernyataannya, Presiden juga menjanjikan untuk menyelesaikan masalah separatisme di Papua dengan dialog dan tidak mengedepankan lagi pendekatan keamanan. Ya, bagaimana menurut kalian? Apa pemerintah dapat dengan cepat menyelesaikan 11 pelanggaran HAM di Papua? Apakah dengan menyelesaikan 11 kasus tersebut dapat menghilangkan isu Papua merdeka? Coba isi pendapat kalian di kolom komentar. Dan, yaps, sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide, serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok, Au.